Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fatafat minhul buduru, misla husnik ma ra'aina, qattu ya wajah sururi, marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban syahrul qiyami, marhaban syahrul Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam syahrul mubarakah. Unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa safiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dari Muslimah BRTV dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungannya Allah, dalam penjagaan dan dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama pada hari ini kita meningkatkan rasa syukur dan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Terkhusus pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga di hari ini kita berada di bulan yang penuh berkah, yaitu di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan, kita sampaikan kepada Nabi Agung kita, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, dan mudah-mudahan harapan kita semua sebagai umat beliau kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dari Muslimah, semoga semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa BRTV dimanapun berada, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu golongan orang yang tidak wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentunya kita harus memahami ilmu ketika kita melakukan suatu ibadah. Berilmu agar kita melaksanakan ibadah lebih mudah, lebih gampang, dan tidak ada hal-hal yang membuat kita ragu dengan ibadah yang kita lakukan. Tentunya ibadah yang Allah perintahkan di dalam bulan suci Ramadan adalah ibadah berpuasa yang Allah wajibkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu meraih takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ada syarat sah atau syarat wajib seseorang yang dia berkewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Di antara syarat seseorang dia diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, yang pertama adalah dia hendaklah orang Islam. Sehingga ketika orang yang non-muslim atau bukan orang beriman berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya tidak akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang balik.
Orang yang sudah balik, dia dituntut untuk melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga adalah orang yang berakal. Orang yang berakal sehat, orang gila, dia tidak diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, orang yang mampu melaksanakan ibadah. Orang yang kuat, orang yang sehat beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, itu empat golongan orang yang dia wajib berpuasa di bulan suci Ramadan. Syarat sahnya berpuasa di bulan suci Ramadan, yang pertama Islam, dan yang kedua balik, dan yang ketiga berakal, yang keempat dia mampu untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Ada beberapa golongan orang yang ketika dia bertemu bulan Ramadan, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, tetapi dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Ada yang wajib mengqadha, ada yang wajib membayar fidyah, bahkan ada wajib membayar qadha dan wajib bayar fidyah. Siapakah golongan orang yang ketika dia berada di bulan Ramadan, yang dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, melaksanakan kewajibannya, dan kita sebagai orang yang telah mengerti tidak boleh mewajibkan orang yang tidak diwajibkan berpuasa untuk dipaksakan untuk berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Tentunya kita akan lanjutkan pembahasan kita ini setelah yang lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan kajian dari Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di antara golongan orang yang tidak wajib berpuasa di bulan suci Ramadan, dan kita pun tidak boleh memaksa mereka, dan kita pun jangan pernah bersuuzon kepada mereka, yaitu yang pertama adalah anak kecil. Jadi anak kecil dia tidak diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan sampai dia nanti berusia balik. Anak yang masih kecil, jangan pernah orang tuanya untuk memaksa anak tersebut untuk berpuasa. Tetapi meskipun anak kecil tidak wajib berpuasa, orang tua berkewajiban untuk mengajarkan anaknya untuk menjalankan perintah Allah, mengajarkan ibadah kepada anaknya. Jadi kalau anak kecil berpuasa, kita mengenal yang namanya puasa beduk. Jadi setiap kali beduk, anak ini bisa berbuka, kemudian berpuasa lagi, kemudian berbuka lagi. Meskipun 3 kali dalam sehari itu dia berbuka, dia kemudian berpuasa lagi. Yang namanya anak kecil, dia tidak dituntut untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tapi sebagai orang tua berkewajiban untuk mengajari anaknya untuk melaksanakan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan anak kecil dia tidak wajib berpuasa? Sampai dia balik. Apa ukuran seseorang dikatakan berusia balik? Yang pertama, kalau dia laki-laki, kalau dia sudah ihtilam, kalau dia sudah mengalami mimpi basah, keluar mani. Dan yang kedua perempuan, kalau dia sudah mendapati dirinya haid di usia 9 tahun. Dan yang ketiga, kalau laki-laki dan perempuan, yang laki-laki tidak mengalami mimpi basah dan perempuan tidak mendapati dirinya haid kalau sudah genap berusia 15 tahun. Maka ketika seseorang sudah berusia 15 tahun, maka dia masuk kategori usia balik. Golongan yang kedua yang tidak wajib berpuasa di bulan suci Ramadan adalah ODGJ atau orang yang tidak bisa mempergunakan akal sehatnya, maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Dan orang yang tidak bisa menggunakan akal sehatnya, dia pun tidak wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Dan yang ketiga adalah orang sakit. Orang sakit sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatan min ayyamin ukhra. Wa'ala allazina yutikunahu fityatun ta'amun miskin. Jadi pemirsa dari Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika ada orang yang sedang sakit, maka orang yang sakit ini dia tidak diwajibkan berpuasa, lebih-lebih kalau sakitnya permanen, yang kecil kemungkinan untuk bisa sembuh kembali dari sakitnya, maka dia tidak diwajibkan berpuasa, dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Tapi ada orang yang sakit yang kemungkinan besar sakitnya bisa sembuh. Nah, orang yang sakit kemungkinan bisa sembuh, dia tidak wajib berpuasa, tapi dia wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan di hari-hari setelah bulan Ramadan. Nah, yang keempat, orang yang tidak wajib berpuasa di bulan suci Ramadan adalah orang tua yang sudah lanjut usia atau orang yang sudah uzur.
orang tua yang sudah lanjut usia jangan dipaksakan untuk berpuasa. Bahkan ketika dia sudah lanjut usianya, dia tidak diwajibkan berpuasa, bahkan tidak diwajibkan membayar, tidak wajib mengkodok puasanya, hanya wajib membayar fidyah. Yang kelima adalah wanita yang haid, yang datang bulan, dan yang keenam adalah perempuan yang nifas melahirkan, yang ketujuh adalah wanita hamil, dan yang kedelapan adalah wanita yang menyusui, yang kesembilan adalah orang yang dalam bepergian atau musafir. Nah, orang-orang yang 9 golongan ini di dalam bulan Ramadan mereka tidak diwajibkan berpuasa, tapi ada kewajiban mereka, yaitu ada yang wajib mengganti dengan membayar hutang puasanya di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, yaitu mengkodok puasanya. Ada yang berkewajiban membayar fidyah, ada yang berkewajiban mengkodok dan membayar fidyah. Nah, pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah golongan orang yang dia tidak wajib berpuasa tapi dia wajib untuk mengkodok puasanya di hari yang lain setelah bulan Ramadan? Yang pertama tentunya perempuan yang haid. Wanita haid, dia wajib mengkodok puasa yang dia tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan di luar setelah bulan Ramadan sebanyak hari yang dia tinggalkan. Yang kedua, wanita yang nifas atau melahirkan. Wanita yang melahirkan, dia wajib mengkodok puasa yang dia tinggalkan. Sebanyak hari yang dia tinggalkan, dia wajib mengkodok puasanya di luar bulan suci Ramadan. Berapapun banyak hari yang dia tinggalkan, maka dia berkewajiban untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Kemudian, siapa lagi orang yang wajib untuk membayar fidyah? Yaitu yang pertama, orang yang sakit, yang kemungkinan besar penyakitnya sulit untuk sembuh, bahkan mungkin bertambah parah, seperti mungkin orang yang terkena penyakit kanker atau penyakit cuci darah dan yang lain-lainnya, yang ketika dia berpuasa mungkin memberatkan atau mungkin menambah parah penyakitnya. Nah, orang yang sakitnya kemungkinan besar atau kemungkinan penyakitnya ini tidak bisa sembuh, maka dia wajib membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya sakit yang tidak permanen, sakitnya kemungkinan bisa untuk sembuh, maka dia wajib mengkodok, tidak wajib bayar fidyah. Nah, pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah orang yang wajib bayar kodok dan wajib bayar fidyah? Tentunya kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan kajian dari Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita golongan orang-orang yang tidak wajib berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu kita sampai kepada golongan orang yang dia wajib membayar fidyah ataupun membayar qada. Di antara golongan orang yang di bulan Ramadan dia tidak wajib berpuasa tapi dia wajib membayar qada dan wajib membayar fidyah, ini terjadi dua perbedaan pendapat, yaitu perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Ketika seorang perempuan yang hamil dan menyusui dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, menurut mazhab Imam Hambali dia wajib membayar qada dan tidak harus membayar fidyah. Tetapi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, ketika ada perempuan hamil atau perempuan yang menyusui di bulan Ramadan dia tidak berpuasa dengan alasan, kalau alasan dia tidak berpuasa bagi perempuan yang hamil karena kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka dia cukup untuk mengkodok puasa yang dia tinggalkan. Tetapi ketika perempuan yang hamil dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena dia khawatir dan dia berat untuk bayinya, merasa khawatir terhadap bayi yang dia kandung, padahal kondisi tubuh perempuan hamil ini sehat, kuat, tetapi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena kekhawatirannya dia terhadap bayi yang dia kandung, maka menurut Imam Syafi'i, perempuan hamil yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena mengkhawatirkan bayinya, mengkhawatirkan janinnya, maka selain dia wajib membayar qada, dia pun wajib membayar fidyah dari hari yang dia tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan. Begitu juga perempuan yang menyusui. Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang menyusui ketika dia di bulan suci Ramadan tidak berpuasa, kalau karena kondisi tubuhnya yang tidak sehat,
ketika dia berpuasa, dianya sakit, dianya lemah, maka dia hanya wajib membayar qada. Tetapi ketika perempuan yang menyusui, dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena khawatir terhadap bayinya, karena khawatir terhadap anak yang dia susui, maka selain dia wajib membayar qada, dia pun diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ukuran fidyah? Kepada siapa fidyah itu kita bayarkan? Dan bagaimana cara membayar fidyah itu? Tentunya fidyah itu kita keluarkan sebanyak 1 mud. 1 mud itu ukurannya adalah 7,5 ons beras. Kalau bisa jangan sampai dikurangin, karena 7,5 ons beras itu tentunya keperluan makan kita dalam sehari. Dan kepada siapa fidyah itu kita keluarkan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amun miskin." Hendaklah kita memberikan fidyah itu kepada fakir miskin. Siapa itu fakir miskin? Fakir adalah orang yang tidak punya penghasilan dan hidupnya terlunta-lunta. Sedangkan miskin mempunyai penghasilan tapi tidak mencukupi dirinya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang yang sakit kemudian dia kecil kemungkinan untuk sembuh, maka orang yang sakit dia tidak wajib mengqada, tapi dia wajib membayar fidyah. Berapa ukuran fidyah yang harus dia keluarkan? Yaitu 1 mud, ukurannya 7,5 on, bisa kita keluarkan setiap harinya. Khususan untuk orang yang sakit, tapi bagi perempuan yang menyusui, perempuan yang hamil, yang dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap bayinya, dia bisa membayar fidyahnya, boleh setiap harinya atau dia kumpulkan untuk 1 bulan dan dia berikan kepada fakir miskin. Kita boleh memberikan makan kepada fakir miskin dari setiap hari yang kita tinggalkan, yaitu kalau kita bisa memberikan dengan uang, berarti sebanyak keperluan hidup kita dalam 1 hari. Kalau kita memberikan dia berupa makanan yang sudah matang, berarti kita berikan nasi dan lauk pauknya. Tetapi kalau kita memberikan dengan ukuran beras, maka jangan sampai kurang dari 7,5 on beras yang kita berikan kepada fakir miskin yang kita keluarkan sebanyak hari yang kita tinggalkan, maka kewajiban kita adalah membayar fidyah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi 9 golongan orang yang harus kita ingat ketika di bulan Ramadan. Jangan kita paksakan dia untuk berpuasa, tapi ada yang berkewajiban untuk membayar qada saja, ada yang cukup membayar fidyah, ada yang membayar qada dan fidyah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ada juga di bulan Ramadan ini orang yang tidak hanya sekedar membayar qada, tapi dia berkewajiban untuk membayar kafarat. Siapa mereka? Yaitu orang yang dia berjima atau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka selain dia harus bertobat kepada Allah, dia pun harus mengqada puasanya dan tentunya dia harus membayar kafarah. Kafaratnya seperti apa? Yang pertama, bagi orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dia harus memerdekakan seorang budak. Tentunya di zaman kita sekarang ini tidak ada lagi perbudakan. Kemudian kita lanjut ke kafarat yang kedua, dia harus berpuasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak sanggup karena kondisi tubuhnya yang tidak sehat, maka dia harus memberi makan 60 orang fakir miskin yang dia harus berikan makan siang, makan malamnya. Nah, inilah di antara 9 golongan orang yang tidak wajib berpuasa dan dia wajib mengqada, wajib bayar fidyah atau wajib mengqada dan bayar fidyah sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan yang penuh berkah ini agar kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan sempurna dan kita meraih banyak ampunan, banyak keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama di akhir acara kita ini kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa yang kita panjatkan di bulan yang penuh barokah ini menjadi doa-doa yang dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.